Syukur kepada Tuhan, kita kembali melanjutkan pembahasan dari kristalisasi kitab Yeremia dan Ratapan. Kita memasuki berita yang ke-11, yaitu mengenai para gembala yang menurut hati Allah. Kalau kita melanjutkan dari berita yang ke-10, di mana Allah telah berjanji, bernubuat, dan mengumpulkan sisa umat Israel supaya mereka dipulihkan kembali ke Yerusalem menjadi umat yang baru untuk membangun bait Allah. Dan dikatakan bahwa mereka kembali dari pembuangan Babel itu adalah sebagai pejuang yang menang. Karena itu memasuki berita yang ke-11 ini, kita harus melihat bahwa setiap orang yang mengikuti Tuhan, mereka juga ada kemungkinan bisa lemah, bisa jatuh. Karena itulah berita ke-11 merupakan satu kekuatan, kelangsungan, terus-menerus. Bagaimana seorang yang mengikuti Tuhan, mereka perlu digembalakan. Agar mereka tidak terjatuh, mereka tetap terus-menerus berjalan sampai kepada mengarah kepada satu tujuan. Di sini berita 11 merupakan satu kekuatan bahwa Allah menuntun umatnya juga sebagai gembala yang menuntun kawanan dombanya. Dikatakan di dalam Yeremia pasal 2 ayat 8, para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Di masa Yeremia saat itu, kita melihat bangsa Israel telah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Para raja, penguasa, para imam, para nabi, dan gembala-gembala yang sebelumnya mereka itu betul-betul dipercaya oleh Allah untuk menggembalakan kawanan Israel. Tapi mereka telah jatuh meninggalkan Allah dan menyembah kepada berhala. Sehingga mereka sendiri memberontak kepada Allah. Mereka menjadi bodoh, tidak mengenal kehendak Allah. Pun juga menyebabkan domba-domba kawanan Israel ini menjadi tercerai-berai. Dikatakan bahwa para imam, para gembala, para penguasa, para nabi tidak mencari Tuhan. Memberontak kepada Tuhan, menyerahkan kawanan domba Tuhan. Tuhan berjanji akan mengumpulkan sisa-sisa kawanan dombanya dan membawa mereka kembali ke padang rumput mereka supaya mereka dapat bertambah banyak. Saudara-saudari, Tuhan tidak putus asa. Tuhan sendiri akan turun tangan yang akan membawa umatnya sebagai kawanan domba, dan Tuhan sendiri sebagai gembala yang akan membawa mereka kembali ke padang rumput mereka. Sehingga mereka bisa bertambah banyak, mereka bisa berkembang biak. Ini yang dikatakan dalam Yeremia pasal 23 ayat 3. Tuhan juga akan membangkitkan para gembala yang menurut hati Tuhan, yang akan mengembalakan mereka supaya tidak ada yang hilang seekor pun. Saudara-saudari, Allah kita adalah Allah yang setia. Dia mengembalakan umatnya dengan harapan supaya tidak ada satu ekor pun atau satu jiwa pun yang hilang. Sebaliknya semuanya bisa menjadi satu kawanan bagi satu pembangunan rumah Allah, satu pembangunan tubuh Kristus. Di dalam baik perjanjian lama maupun perjanjian baru mewahyukan Kristus sebagai gembala yang menurut hati Allah. Saudara-saudari, sampai di sini kita melihat bahwa penggembalaan Allah dinyatakan secara real saat Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus memperhatikan kawanan dombanya melalui memerintah, mengoreksi, memberi makan, mengumpulkan, menggendong, dan memimpin mereka. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 10 dan 11, ini adalah Tuhan sebagai sang gembala yang menuntun umatnya, yang mengembalakan mereka, yang menggendong mereka, merawat mereka. Di dalam Matius pasal 9 ayat 36, saat Tuhan kedatangan banyak orang dan di dalam hati Tuhan timbul rasa belas kasihan. Tuhan mengatakan mereka seperti domba yang tercerai-berai tanpa gembala.
Saudara-saudari, kita melihat Kristus adalah gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya agar kita bisa memiliki hayat dan memilikinya secara berlimpah. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10-11 katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan Tuhan datang supaya mereka mempunyai hayat dan mempunyainya di dalam kelimpahan. Saudara-saudari, hari ini Tuhan sebagai sang hayat di dalam kita. Dia menjadi sumber hayat di dalam kita. Dan di dalam sumber ini mengalir satu kelimpahan, kekayaan Allah yang membawa kita bisa bertumbuh, membawa kita bisa tetap sehat, membawa kita tetap memiliki stamina rohani untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan dengan roh yang penuh sukacita. Kristus adalah gembala agung yang memimpin kita masuk ke dalam pengalaman realitas perjanjian baru melalui darah perjanjian yang kekal. Ini di dalam Ibrani pasal 13 ayat 20. Penulis Ibrani ini meyakinkan kaum Ibrani supaya kembali kepada Kristus, sang gembala agung yang memimpin semua realitas perjanjian baru perlu dialami oleh setiap kaum beriman. Kristus adalah gembala kepala yang mempercayakan penggembalaan selanjutnya melalui kaum berimannya. Ini yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 4. Kristus sebagai gembala kepala berarti dia telah mempercayakan kelanjutan penggembalaan di antara kita kaum beriman. Jadi kita bersama-sama bertanggung jawab untuk saling menggembalakan. Kristus adalah gembala pemelihara jiwa kita yang memperhatikan situasi batin kita untuk merawat pikiran, emosi, dan tekad kita diserupakan dengan Kristus. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 25, Petrus menyebut kita harus kembali kepada gembala, penilik, pemelihara jiwa kita. Saudara-saudari, kita manusia memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam roh waktu kita percaya telah dilahirkan kembali. Tubuh kita saat Tuhan datang akan dimuliakan serupa dengan tubuhnya yang mulia. Namun masalahnya hari ini di masa sekarang ini bagaimana dengan jiwa kita? Ini memerlukan proses yang panjang. Di dalam jiwa ada pikiran, tekad, emosi. Di sini Petrus menyebut Tuhan adalah gembala pemelihara jiwa kita. Menunjukkan bagaimana Tuhan pernah merawat Petrus, terutama menyelaraskan jiwanya. Pikiran, tekad, emosi Petrus yang asalnya alamiah, semaunya sendiri. Tapi saat bersama dengan Tuhan, Tuhan menggembleng dia. Sampai akhirnya Petrus diremukkan dan pada saat Pentakosta, Petrus menerima Roh Kudus menjadi seorang yang berbicara bagi Tuhan, menyampaikan firman Tuhan dengan kuat. Sehingga pikiran, tekad, emosinya sudah diselaraskan dengan Tuhan. Sama seperti kita. Tuhan hari ini juga sebagai gembala, pemelihara jiwa kita, menyelaraskan pikiran kita. Seringkali pikiran kita diselewengkan oleh dunia, tekad emosi kita dibawa arus dunia. Hari ini Kristus memelihara jiwa kita. Saudara-saudari, supaya pikiran kita pikiran Kristus. Tekad kita adalah memilih, mengikuti Dia. Dan emosi kita adalah mengasihi Dia. Seumur hidup kita, harapan kita adalah bagi Kristus, bagi kemuliaannya. Dikatakan dalam Mazmur 23:3. Dikatakan Mazmur 23:3 adalah Daud mengapresiasi Tuhan sebagai gembala yang menyegarkan jiwanya. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, Tuhan juga berseru, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudari, inilah satu hiburan, satu panggilan. Kapan Anda dan saya mengalami letih lesu, ya di dalam hidup masa pandemi ini, mungkin kita banyak mengalami kesulitan. Jangan khawatir, datang kepada Tuhan, menikmati Dia sebagai gembala penilik jiwa kita, sehingga jiwa kita kembali bisa disegarkan. Dan di dalam kekekalan, Kristus adalah gembala kekal kita yang menghapuskan air mata penderitaan kita dan membawa kita ke mata air hayat, menerima penyaluran hayat Allah di dalam kekekalan. Di dalam Wahyu pasal 7 ayat 16 sampai 17. Inilah Tuhan, janji Tuhan akan menghapus air mata. Air mata ini mengacu pada air mata penderitaan,
tekanan, kesulitan. Tapi puji Tuhan, asalkan pengharapan kita, sasaran kita sesuai dengan hati Tuhan, maka Tuhan akan menggantikan air mata penderitaan kita dengan air mata hayat. Kita menerima penyaluran hayat Allah di dalam kekekalan. Kita lanjutkan, di dalam ministry sorgawinya, Kristus melanjutkan penggembalaannya melalui para rasul dan kaum berimannya yang menurut hati Allah. Tuhan mengamanatkan Petrus untuk menggembalakan kawanan dombanya dengan memberi makan firman Allah. Di dalam Yohanes pasal 21, kita melihat Tuhan mengamanatkan Petrus untuk mengembalakan kawanan domba Allah. Dan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2, di sana Petrus mengatakan, supaya kita yang telah diselamatkan bisa menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang selalu rindu akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kita dapat bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara-saudari, di sini Petrus telah menerima penggembalaan dari Tuhan, dan dia melanjutkan penggembalaan ini dengan merawat semua orang yang dilayani, memberi mereka makan, sehingga mereka bisa bertumbuh bersama-sama. Tuhan juga mengamanatkan Paulus untuk mengembalakan kaum beriman sebagai ibu yang mengasuh dan bapa yang menasehati, rela menderita, mencurahkan seluruh apa adanya dia untuk merawat orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Rasul Paulus juga satu teladan di dalam dia mengembalakan baik kaum beriman satu persatu maupun kaum beriman secara lokal, gereja. Di dalam penggembalaannya, Rasul Paulus memberikan apa adanya dia, pengorbanannya, penderitaannya. Di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7 dan 8, dia sebagai ibu yang mengasuh, bapa yang menasihati. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8, dia rela menderita, teraniaya, terhempaskan, tetapi karena hayat kemenangan, dia masih tetap bisa menjaga dan bisa merawat kaum beriman sampai mereka bertumbuh. Dan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 15, dia juga menggunakan anugerah Allah untuk cukup dipakai sehingga dia bisa tetap mengembalakan kawanan domba Allah. Tuhan mengamanatkan kepada kita untuk mengembalakan menurut sifat, kedambaan, jalan, dan kemuliaan Allah, bukan menurut selera dan watak kita. Saudara-saudari, di dalam kita saling mengembalakan bukan menurut selera kita, tetapi semuanya menurut kemuliaan, menurut sifat, kedambaan, jalan, dan kemuliaan Allah. Sifat Allah adalah kasih, pengampunan, kasih setia, kelemah lembutan, dan juga kedambaan Allah supaya jangan ada yang hilang. Dan jalan Allah adalah jalan hayat, kemuliaan Allah adalah ekspresi Allah. Saudara-saudari, di dalam 1 Petrus pasal 5, Petrus juga mengingatkan supaya kita menggembalakan bukan dengan paksaan, tapi dengan pengabdian diri, ya, berdasarkan hayat Allah. Agar dapat menggembalakan menurut hati Allah, kita perlu menjadi Allah di dalam hayat, sifat, fungsi, dan ekspresi Allah. Di dalam Roma pasal 8 ayat 29, Allah ingin supaya kita menjadi serupa dengan putra sulungnya, dan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4, kita berbagian dengan hayat ilahi. Saudara-saudari, tanpa hayat Allah, tidak mungkin kita bisa menggembalakan dengan setia. Tanpa hayat Allah, kita ini adalah secara alamiah, sementara. Bahkan kita bisa mencerai-beraikan kawanan domba. Tapi kalau kita berdasarkan hayat Allah, ada dan saya bersama-sama di dalam hidup gereja, kita bisa saling menggembalakan. Penggembalaan yang membangun tubuh Kristus adalah penggembalaan satu sama lain. Semua kaum beriman, bagaimanapun tingkatan pertumbuhan rohaninya, masih memerlukan penggembalaan, baik secara ilahi maupun insani. Di dalam 1 Korintus pasal 12, ayat 23 sampai 26, ini menunjuk kepada setiap anggota tubuh di dalam tubuh Kristus itu perlu saling memperhatikan. Bahkan anggota tubuh yang lemah sekalipun lebih banyak diperhatikan, lebih banyak dihormati. Saudara-saudari, ini untuk apa? Supaya kita bisa saling menggembalakan. Tidak boleh tingkatan rohani bagaimana?
Ya saya tidak merasa rohani saya lebih tinggi, lalu saya tidak memerlukan pengembalaan. Saya juga adalah salah satu domba yang memerlukan pengembalaan. Saudara-saudari Anda juga, Anda sebagai domba perlu pengembalaan satu sama lain. Anda juga sebagai gembala saling mengembalakan sehingga kita bersama-sama terpelihara di hadapan Tuhan. Kita perlu saling mengembalakan menurut hati Bapa yang mengasihi dan mengampuni, dan menurut Roh Putra yang mencari, menemukan, dan menggembalakan. Di dalam Injil Lukas pasal 15 ada 3 ilustrasi bagaimana pencarian Allah Tritunggal kepada umatnya. Dikatakan di Lukas pasal 15, Tuhan sebagai gembala yang mencari satu domba yang hilang. Tuhan juga sebagai roh yang mencari dirham yang hilang, orang dosa, supaya mereka bisa diselamatkan. Tuhan juga sebagai Bapa yang mengasihi anaknya yang hilang, yang kembali ke rumah Bapa, menikmati semua kelimpahan makanan, kekayaan, sukacita. Saudara-saudari, ini semua adalah kita dibawa kembali ke dalam rumah Allah. Kita adalah domba-domba dan juga para gembala, mengembalakan dan digembalakan satu sama lain. Dengan demikian tubuh Kristus terbangun di dalam kasih. Bagaimana tubuh Kristus dapat terbangun? Satu sisi kita perlu Kristus sebagai sang kepala, sebagai sang gembala agung untuk mengembalakan kita, menyuplaikan kita dengan hayat ilahinya yang merawat kita. Tetapi di sisi yang lain kita juga perlu saling mengembalakan dan digembalakan. Sehingga kita sesama anggota tubuh saling memperhatikan. Akhirnya tubuh ini juga akan terbangun di dalam kasih. Saudara-saudari, berita ini sangat penting. Karena Anda dan saya dibawa masuk ke dalam hidup gereja. Tak lain adalah kita menerima penggembalaan bersama dengan Tuhan. Juga bersama antar kita semua. Saudara-saudari, di masa sekarang ini menjelang kedatangan Tuhan kembali. Semoga Anda dan saya tetap terjaga di dalam satu kawanan, di dalam satu padang rumput, di dalam satu gembala, dan di dalam satu pembangunan tubuh Kristus. Semoga Tuhan merahmati kita semua. Amin.